Lah siwa itu apa? Siwa itu angkasa, langit ini, makanya biru. Nah, lalu bumi itu sati itu yang separuh sati itu perempuan, yang separuh hitam, separuh kuning. Kenapa hitam? Bumi sudah 2 kali mengadakan perubahan. Yang pertama, magma itu meledak, lalu berpuing-puing, gitu. Puing-puingnya itu berserakan menjadi planet-planet itu, ya, planet-planet itu. Terus setelah itu karena di magma intinya masih ada, narik, jadi narik gitu, lalu kumpul lagi menjadi bumi, ya, bulat karena pengaruh dari ini. Nah, terus makanya di sini saya terangkan bahwa pertama kali setelah ada alam semesta diciptakan dulu malaikat. Malaikat itu dibagi 2. Ada malaikat yang bagus, ada malaikat yang tidak bagus. Malaikat yang bagus itu siapa? Adalah malaikat yang sebelum ada manusia diciptakan untuk menjaga alam semesta. Ini orang Jawa yang paling tahu. Kenapa orang Jawa mengakoni Segoro Kidul itu ada Ibu Ratu Mas? Ya karena bumi itu 70% itu air. Sabang Merauke itu kalau di Eropa berapa puluh negara itu panjangnya itu. Dijaga militer, butuh militer berapa? Duit berapa triliun dolar untuk menjaga negara kita ini. Cukup wong Jawa ngebom dupa ning pinggir laut, ya toh, atau sesajian di pinggir laut, kapal itu takut deh. Takut. Dan pernah tahun 65 waktu Bung Karno dijatuhkan, armada 7 itu sudah 7 kilo dari Cilacap, ya. Mau mendekati karena waktu itu konsep Amerika iki engko lek wong Jawa tarung, ya, orang Indonesia saling pecah khususnya di Jawa. Jawa Timur musuh Jawa Barat atau Jawa Tengah, masing-masing didumi senjata supaya tembak-tembakan. Lek wis mati, dintekne dingenge telu dingge pariwisata. Kalau pengen roh wong Jawa sing asli, kalau tak deke alas kono delok. Ya aborigin juga begitu. Iya, aborigin. Apa? Australia itu punya aborigin, Amerika teko jarine mau golek apa, sisi yang menguasai sana, ya. Afrika juga, Amerika juga sama punya orang Indian itu. Nah, inilah saya berdasarkan pengalaman itu saya usahakan. Jadi manusia yang pertama yang bertuhan itu adalah manusia yang merah, kuning, putihnya itu seimbang. Dan yang bulat di tengah itu Tuhan. Tuhan kok bulat? Tuhan itu buatan manusia deh. Kebo gundulnya gede, kepalanya. Sapi gede, gajah gede. Kenapa kok nggak bilang Tuhan? Ya kan? Ya Tuhan itu kita itu wujud sinar. Kalau Allah itu seluruh sekalian alam. Ya matahari, ya bulan, ya planet-planet, ya air, seluruh bumi ini itu Allah. Makanya kalau Islam itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu aja orang juga banyak yang nggak ngerti gitu loh, ya, banyak yang nggak ngerti. Yang dimaksud Muhammad itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi. Pada waktu Nabi dulu itu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang di muka bumi yang kami hormat? Ibumu, baru bapakmu, ya. Tuhan dia ibu bapak kita, dia Tuhannya ibu bapak kita. Ibu bapak Tuhannya siapa? Ya Mbah Putri, Mbah Kakung, Buyut Putri, Buyut Kakung, dan seterusnya. Jadi orang kalau sudah mati itu masih memikul beban konsekuensi logis pada waktu otak memanage jiwa, ya. Jadi nggak ada kalau ditolkem di ini diwacem di gendureran ini munggah swarga kayak menyuk. Ya koruptor kabeh sing munggah ya. Ngundang tukang telkem sak pirang-pirang tumpangi salib 24 karat ya 50 kilo. Lalu masuk surga lha kok menyuk ya. Ya korupsi itu kok nemas neng ndi ngono terus dikon numpangi salib lek mati enggak seperti itu. Saya pernah mati 2 kali nih. Gimana ceritanya ini? Jadi ceritanya begini, pada waktu setelah saya pulang ceramah dari Gresik, pulang di tol itu saya nggak sadar. Saya nggak lupa kalau saya punya sakit jantung ya. Nggak sadar, langsung telepon ke rumah, udah langsung dibawa ke rumah sakit Panti Reno Malang. Masuk tanggal 8, keluar tanggal 3. Yang di rumah itu bingung, mau dikubur tuh masih hangat, orang dikubur orang bekan gitu loh. Nah,
waktu itulah saya diajak keliling di alam semesta ini, termasuk di planet-planet itu, dan real sekali. Terus yang kedua, saya kemarin itu waktu itu umur berapa ya, 2000 kira-kira masih umur 70 kurang berapa gitu loh. Nah, yang saya tidak sadar 2 kali ya 3 hari lagi. Terus dan pada waktu yang pertama saya ceritakan dulu, waktu saya datang tuh diperawat oleh juru rawat. Ya seperti adik-adik putri-putri cantik-cantik itu. Jumlahnya itu 6. Ya pakai pakaian kayak juru rawat itu. Tapi anehnya itu fotokopian. Fotokopi itu bukan kembar. Kalau kembar kan mungkin satu agak ombak rambutnya, yang satu kencang, yang satu tai lalatnya di sini. Itu enggak, fotokopi. Mungkin secara fisiologis karena saya laki-laki dan kebetulan mungkin playboy ya, mungkin ya dianggap playboy ya. Weh benojo get up gitu mungkin ya karepe ya gitu. Terus saya tuh domblong loh. Ya Allah kok kayak fotokopian. Terus saya dicuci sama daun apa itu wangi banget. Wangi, bukan mawar, bukan kenomo, bukan kantil, bukan pokoknya saya tidak pernah bau itu. Ya. Wangi sekali. Wah, dirosi kabeh telinga, hidung, celana dicoplok itu dan dirosi perawat 6 itu, terus baju saya ditaruh di pojok situ, ya. Terus kepala perawatnya itu laki-laki gedenya sampean rada tua sithik gitu, klambine batik maron. Kalau undang saya Romo sudah baru dijamasi. Itu sudah bersih semua Romo. Itu pakaiannya Romo saya taruh di situ, diputar kalau taplak lurek gitu loh, dicecang, dibawa pulang boleh, tidak dibawa enggak apa-apa, tapi jangan dipakai lagi karena Romo sudah diganti yang baru gitu. Terus kalau Romo enggak tergesa pulang, kalau pengen lihat-lihat di luar mari saya antar gitu. Terus saya keluar deh. Saya keluar ini ada kebun. Waduh, bagus sekali kebun itu. Ono wit anggur iku kira-kira sakmene deh. Kenceng. Lalu meraih anggur itu kan merambat gini. Itu ndak yang ngadeg gitu. Kalau pohonnya itu saya gini kan yang nekok, tapi terbalik ini meneh. Itu apa toh? Semut satu ndak ada, badang satu ndak ada. Anggurnya bening-bening, saya mau ambil itu ndak berani saya. Takut kalau keliru. Tomat juga begitu. Semut ndak ada, badang ndak ada, gitu loh ya. Terus saya minggir itu jangan ke tepi-tepi Romo, nanti jatuh itu jurang. Terus saya itu pegangan pohon begini lihat bawah. Loh, lah itu kan rumah saya di Blitar itu. Gitu. Karena apa? Saya tahu ada sungai, kalau dilihat dari selatan itu angka 6, kalau dia lihat dari utara angka 9. Seluruh dunia, sungai yang bentuknya angka 6 dan 9 itu adalah Kali Brantas dan sumbernya di sumber Brantas Gunung Arjuno yang sekarang kelihatan dari sini itu. Makanya saya di sini itu ada sebabnya. Nah, ajaran Bung Karno itu sebenarnya ajaran tahun 2000 sampai tahun 3000 yang akan datang. Eranya nanti era adik-adik. Umur saya sudah hampir 80 tahun. Eranya nanti era adik-adik. Nanti sudah tak ada ilmu katanya. Ilmu jarene ana malaikat, jarene ana Tuhan, jarene ana Gusti Allah. Nanti sudah tidak ada. Dan itu saya ilmiahkan semua. Tuhan itu apa? Tuhan adalah sentral titik aktivitas minus. Kapan-kapan ada ya. Itu loh. Tuhan kok titik lah. Tuhan itu apa sing aran yo menungso kok ditulis Tuhan gitu ya. Gitu loh ya. Itu sudah sentral titik aktivitas titik itu Tuhan. Aktivitas itu plus ya. Tapi kurungnya double. Titik kurung double. Aktivitas plus ning tengah ya, terus minus kurung gitu. Nah, karena titik tadi itu Tuhan. Cahayanya Allah tadi itu dihimpit oleh kekuatan yang kuat, dihimpit gitu. Lama-lama meledak. Biar di agama diceritakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Ya kan? Di agama kan seperti itu. Iya harus ininya. Sekarang era digital ngomong jari ini sangat rasional gitu. Rasional lah. Setelah itu ada api, ada air, ada tanah, udara, hidrogen, karbon dan oksigen, baru berubahlah menjadi bentuk molekul, ya. Menjadi sentral molekul titik minus. Nah sejak ada molekul itu ada yang namanya air.
Air itulah bentuk Tuhan yang sudah diberikan kita di bumi ini. Air itu bentuk Tuhan, Dek. Saya kalau pagi matahari di sana di timur, saya jam 7 pagi sampai jam 8. Kaki saya kiri di sini kan cuma kaki satu ya. Terus saya melihat matahari tidak boleh bernapas. Kalau sudah begitu saya tarik nafas saya. Kenapa begitu? Saya tiru-tiru binatang. Apa? Kontol blekok itu kalau tidur kaki berapa? Kok nggak guling? Kaki satu kok nggak guling? Ya ditirukan. Manusia itu selamanya hidup tiru-tiru lingkungan, antara lain binatang. Nah, itu loh, antara lain itu. Ya keliru kalau tidak tiru. Lek jarene uang cita bisa lek mati nih, sing cerita lo semaku tera tahu. ya cerita tentang kebaikan baik-baik saja, tapi sudah waktunya kita menginjak kepada era digitalisasi ya gitu. Dan mudah-mudahan saya masih menangi Tuban nanti jadi New York, Singosari jadi Washington ya gitu, sehingga kita mengulangi sejarah Mojopahit. Mojopahit itu dulu begitu, dan saya masih terngiang-ngiang akan cerita Pangeran Ronggolawe yang gagah perkasa, yang waduh. Ya suatu saat bisa, mungkin sementara itu apalagi